Tema kita hari ini itu life changing faith, ya, iman yang mengubah kehidupan kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, di pasal 7 ini ada 25 ayat, ya. Nah, tapi kita tidak baca keseluruhan, ada beberapa ayat saja yang saya ajak kita nanti ada waktu boleh membaca kembali, ya, bagian ini. Hakim-Hakim pasal 7. Ya, silakan Hakim-Hakim pasal 7. Nah, ada beberapa bagian, ya, dari kisah ini. Yang pertama itu, di bagian yang pertama itu Gideon dan 32.000 orang yang berkemah di dekat mata air di Harod, ya. Ayat 1 Pak Victor bacakan, ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Nah, kemudian bagian selanjutnya itu di ayat yang ke-2 sampai yang ke-6, ya, di mana Tuhan mengurangi jumlah pasukan yang menyertai Gideon, ya, awalnya 32.000, dikurangi 10.000, kemudian sampai hanya 300 orang saja. Nah, di ayat 2 sampai ayat yang ke-6 itu saya bacakannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tanganmu. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ayat yang keempat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut, ya, ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut untuk minum. Nah, bagian selanjutnya, ya, kalau kita lihat itu dengan 300 orang ini Tuhan akan menyerahkan pasukan musuh, ya. Nah, tapi ini jadi pergumulan berat, dan Tuhan meyakinkan Gideon melalui sebuah mimpi prajurit musuh. Nah, di bagian ini coba kita lihat ayat yang ke-7, ya. Saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Tetapi orang-orang dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, ayat yang ke-10, ya. Kita melangkah ke ayat 10. Ini Gideon takut, ya. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Dan akhirnya, ya, Gideon dan pura itu turun. Ayat 13, coba kita lihat. Ayat yang ke-13, ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan, ya, ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Ini pasukan musuh, ya. Katanya begini, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di perkemahan itu, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Ya, kemudian ayat 14. Lalu temannya menjawab, itu tidak lain adalah pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu ke dalam tangannya. Nah, ayat 15, ya. Ini respon Gideon setelah mendengar mimpi, ya, dari prajurit musuh. Dan juga maknanya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan serta dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel dan berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ayat 16. Ya. Nah, ini bagian selanjutnya, ya. Ayat 16. Segera
ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Nah, ini senjata mereka ya. Ayat 22. Ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu, perkemahan orang Midian, Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sesera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ayat yang terakhir yang kita baca ya, 23. Ya. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asher, dan segenap suku Manase, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Nah, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar firman, tapi juga bisa memahami dan lebih lagi melakukan firman di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari bacaan firman Tuhan ya? Yang pertama ya, kalau kita lihat ada bagian yang pertama, itu dari tiga bagian kecil ini ya. Kalau kita lihat di bagian yang pertama ini, di situ Gideon berkemah ya, di Harod bersama 32.000 pasukan tadi ya. Tapi Tuhan menunjukkan kepada Gideon, ini terlalu banyak nih orang. Nah, kata Tuhan, orang yang banyak itu, pasukan yang besar itu berpotensi menjadi sumber keangkuhan, menjadi sumber andalan, sehingga mereka merasa tidak butuh Tuhan lagi. Ya, bahkan tidak menyadari bahwa kemenangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, karena itu Tuhan berkata ini harus dikurangi 10.000, kemudian dikurangi 300 orang saja. Ya. Dan kemudian Tuhan berkata dengan 300 orang ini aku akan menyerahkan orang Midian. Nah, jadi Bapak Ibu anak-anak sekalian, masalahnya itu bukan pada pencapaian kemenangan perang ya, masalahnya bukan di situ. Kenapa Tuhan mengurangi? Masalahnya bukan kemenangan itu tidak boleh dicapai karena dengan kemenangan mereka bisa sombong, bukan ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana tafsir mereka ya, atau alasan mereka melihat kemenangan itu. Jadi ketika melihat pencapaian mereka, kemenangan mereka kemudian menafsirkan apa sih alasannya mereka menang. Itu Tuhan ingin bangsa Israel itu melihat benar-benar ya, Gideon dan pasukannya benar-benar melihat bahwa kemenangan itu pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak sekalian ya, dari bagian yang pertama ini kita belajar ya, salah satu musuh pertumbuhan iman ya, kalau kita pengen punya iman yang mengubah kehidupan kita, musuh pertumbuhan iman itu adalah salah satunya itu adalah rasa mapan ya. Ada rasa mapan membawa kita pada keangkuhan, kemudian menjadi andalan kita. Kita merasa bisa bertahan itu tanpa Tuhan. Ya, merasa kita nggak butuh Tuhan lagi dalam hidup kita. Setiap hal yang terjadi itu sudah berjalan natural ya. Kita bisa sekolah setiap hari, kalau Bapak Ibu guru datang ke sekolah bekerja gitu ya. Kita itu sudah berjalan rutin ya. Tiap hari kita belajar ya, kemudian selesai belajar melakukan aktivitas main dengan teman mungkin ya, atau beristirahat malam, itu berjalan tanpa Tuhan ikut campur pun itu bisa terjadi. Nah, ini membuat tidak mungkin terjadi perjalanan iman itu ya. Momen-momen di mana iman kita itu bertumbuh. Perjalanan iman, nah di dalam bagian ini ya, perjalanan iman itu adalah sebenarnya perjalanan mengurangi hal-hal yang menjadi sumber keangkuhan kita, andalan-andalan kita, serta rasa tidak butuh Tuhan. Jadi seorang yang berjalan di dalam iman itu sebenarnya perjalanan itu adalah perjalanan mengurangi ya, mengurangi keangkuhan, mengurangi andalan-andalan kita, mengurangi rasa tidak butuh Tuhan. Itulah perjalanan iman. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama ini ya kalau kita lihat ya, kita pasti punya pencapaian di dalam hidup kita ya. Kalau kita menafsirkan nih pencapaian kita, kira-kira itu karena kemampuan kita, karena usaha kita, atau semata-mata itu pemberian dari Tuhan. Dari Tuhan atau karena kekuatan, kemampuan, mungkin keberuntungan kita ya. Nah, iman yang bertumbuh itu, iman yang mengubah hidup itu terjadi saat kita setuju ya, kita setuju bahwa setiap hal yang kita peroleh itu adalah pemberian Tuhan. Nah, disitulah ada pertumbuhan iman itu ya. Kalau kita bisa melihat itu, saya bisa mencapai ini, saya bisa dapat kesehatan hari ini, saya bisa dapat
misalnya pencapaian di dalam studi, saya bisa memahami pelajaran tertentu, atau Bapak Ibu guru saya bisa mengajar hari ini, itu karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau seorang yang hidup di dalam perjalanan iman itu responnya itu adalah rasa syukur ya, setiap hari. Pasti datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, bukan merasa layak ya. Kita punya pencapaian itu rasa syukur. Orang yang beriman itu harusnya punya rasa syukur, bukan merasa layak. Saya layak ada di posisi ini, saya layak mendapat kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan juga anak-anak sekalian, mungkin saat ini juga ya, kalau kita lihat ya, tadi kita lihat bagaimana Tuhan mengurangi ya pasukan Gideon. Kalau kita lihat mungkin hidup kita mulai muncul kekurangan di sana-sini. Kayaknya mulai muncul masalah-masalah gitu ya. Keterbatasan kita sudah mulai terlihat, mulai ada kelemahan-kelemahan yang diperlihatkan, ya ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan mungkin ya. Kalau kita lihat bagian ini, Tuhan sedang mengajak kita untuk melangkah di dalam iman, melalui kekurangan, masalah, keterbatasan, kelemahan itu. Tuhan sedang ajak kita, ayo melangkah di dalam iman. Mungkin saat ini kita mengalami kelemahan fisik ya. Ada di antara kita tahu ada yang sakit juga. Mungkin ada yang bergumul dengan keuangan. Salah satu dampak pandemi adalah perekonomian itu runtuh gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang terdampak dengan perekonomian yang runtuh ini. Ya ada keterbatasan dana, atau mungkin ada juga yang bergumul dengan konflik ya, konflik dengan teman, konflik di dalam keluarga, ada relasi yang rusak ya, relasi persahabatan yang rusak, ada kesalahan yang kita lakukan, ada kegagalan yang kita alami. Nah, Tuhan sedang mengajak kita. Jadi Tuhan sedang mengurangi andalan-andalan kita, memperlihatkan kita keterbatasan kita, memperlihatkan kita kegagalan kita, supaya kita mau masuk di dalam perjalanan iman yang mengubah kehidupan itu. Nah, itu bagian yang pertama ya yang kita lihat. Coba kita lihat bagian yang kedua. Ketika melihat keterbatasannya, Gideon hanya malam itu ya, dia hanya punya 300 ya, 300 prajurit ya. 300 prajurit untuk mengalahkan orang Midian ya. Orang Midian itu kalau baca selanjutnya dari teks itu akan terlihat kalau pasukan itu 100.000 lebih, 120.000 ya. Jadi prajurit itu 1 banding berapa tuh ya. Jadi dengan 300 orang mengalahkan prajurit Midian yang 120-an ribu. Ya, lebih dari 100.000. Nah, malam itu Gideon takut. Ini penafsir bilang ini malam paling kritis di dalam momen hari itu ya, momen pertempuran itu. Inilah malam yang paling kritis yang dihadapi oleh Gideon. Di sini Gideon takut ya, di sini Gideon takut. Meskipun sebelumnya kan di ayat 3 kalau kita baca tadi ya, orang-orang yang takut itu kan disuruh pulang ya. Waktu itu Gideon nggak pulang karena dia bisa melewati ketakutan itu. Karena yang disuruh pulang, yang waktu dia lihat prajurit itu pulang satu persatu ya, masih ada 10.000 yang tinggal. Ya. Tapi waktu hanya tinggal 300 dan Tuhan bilang dengan 300 orang ini kamu akan mengalahkan musuh, muncul kembali ketakutan itu. Dan ini malam ya, momen paling kritis yang terjadi di malam itu. Ketakutan itu muncul berlipat ganda ya. Ya, bagaimana nggak berlipat ganda ketakutannya, hanya dengan 300 orang mengalahkan itu pasukan musuh yang sedemikian banyak ya. Kalau di situ kalau kita lihat itu ada kontras di sana ya. Kalau baca bagian ayat 13 gitu ya, 12 13 tadi, di situ digambarkan pasukan musuh itu seperti belalang banyaknya. Nah, pasukan musuh ini merupakan, di situ kan disebut pasukan Midian ya, tetapi sesungguhnya ini gabungan dari beberapa pasukan ya. Ada orang Midian, ada orang Amalek juga, bahkan di situ dibilang orang-orang dari sebelah timur ya. Jadi dari sisi jumlah itu ada kontras. 300 orang melawan 100.000-an lebih orang. Jadi ini ada kontras dari sisi jumlah. Tetapi menariknya ya, meskipun ada kontras dari sisi jumlah, itu ada kontras dari rasa takut ya yang dialami. Pasukan musuh itu sedemikian takutnya. Ya, Gideon pasukannya takut juga, tapi ini ketakutan musuh itu lebih besar lagi. Dan itu terlihat ketika Gideon masuk ke perkemahan ya. Datang ke perkemahan, di depan perkemahan itu dia dengar cerita mimpi dari prajurit ya. Ketakutan itu adalah ketakutan yang supranatural ya, ketakutan yang ditimbulkan oleh Tuhan,
Dan ini menjadi ketakutan yang luar biasa. Pernah nggak ya begitu takut terhadap sesuatu atau cemas terhadap sesuatu sampai dibawa mimpi? Ya, ada momen-momen seperti itu. Atau mungkin yang kebalikannya ya, kita sangat antusias, senang dengan satu hal sampai terbawa mimpi hal itu ya. Nah, di sini ketakutan yang dialami oleh prajurit musuh itu sampai terbawa mimpi ini benar-benar ketakutan yang luar biasa melanda perkemahan orang-orang Midian ya. Sekeping roti jelai, ya itu cuma satu keping saja, ini menggambarkan sesuatu yang kecil ya. Dan kemudian dia berguling menghancurkan perkemahan pasukan musuh. Dan luar biasa ketika Gideon melihat itu ya, dia jadi kemudian berlutut menyembah. Ini visi yang diterima Gideon dari mimpi pasukan musuh. Ini menarik juga nih, waktu saya renungkan ya, waktu Pak Victor merenungkan bagian ini menarik sekali, karena Tuhan bahkan bicara kepada Gideon itu melalui sumber ketakutannya, yaitu pasukan musuh. Ya, Tuhan menyatakan visi untuk kemenangan itu dari pasukan musuh itu sendiri. Tuhan bicara lewat musuh, bicara lewat apa yang dia takutkan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, ya, di masa krisis itu ya, masa kritis itu, anugerah Tuhan dinyatakan bagi Gideon. Tuhan menjanjikan penghiburan, kekuatan, pertolongan. Kamu akan menang. Bahkan kalau kamu masih takut nih, silakan. Kamu ke pasukan musuh. Dan disitulah Gideon kemudian menyadari kehadiran Tuhan, dan responnya itu dia menyembah Tuhan. Ini bagian penting ya. Ketika bisa Gideon menyadari kehadiran Tuhan di masa paling kritis di dalam hidupnya, respon dia itu tidak lain adalah menyembah Tuhan. Campur tangan Tuhan itu menepis ketakutan, dan itu kalau melihat bagian ini, inti iman itu adalah Tuhan hadir, membuka jalan yang nampaknya mustahil. Dan respon terbaik kita ketika ada di titik kritis ini adalah menyembah Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, ini narasi, kalau genre narasi ya, karena teks yang kita baca tadi itu genrenya narasi, itu kira-kira seperti ini ya alurnya. Nih, ya. Kira-kira seperti ini. Jadi di awal itu Tuhan mengurangi pasukan yang awalnya 32.000 jadi 10.000, kemudian jadi 300. Nah, ini perasaan Gideon itu kurang lebih digambarkan seperti ini ya. Mulai galau ya ketika dikurangi 10.000 gitu ya, kemudian jadi 300, ini kembali mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan meyakinkan ya. Kemudian puncaknya, titik puncak itu, nah ini mungkin ya kalau coba didramatisir kayak film, mungkin di sini tuh Gideon campur aduk perasaannya ya. Dia yakin Tuhan akan memberikan kemenangan itu, dia mungkin menangis di titik ini ya. Ketika menyadari, waduh benar-benar Tuhan ini bekerja luar biasa, memberikan ketakutan yang luar biasa kepada musuh. Dan kemudian dia sujud menyembah. Nah, setelah itu di titik momen ini muncul keberanian itu ya. Ketakutan tadi itu jadi sirna, keberanian yang muncul, dan dengan 300 orang ini Gideon merancang strategi bagaimana Tuhan kemudian juga terlibat di sana, menolong dan kemudian membebaskan Israel. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini ya? Kalau kita lihat ya, momen kritis itu adalah momen di mana Tuhan paling ingin menyatakan kehadirannya. Kalau kita lihat, perjalanan iman itu sebenarnya ya, kalau kita coba renungkan ya, perjalanan iman itu adalah perjalanan yang dipenuhi dengan momen kritis. Makin sering kita ngalamin momen kritis dalam hidup kita, itu momen atau itu adalah tempat di mana iman kita itu akan terus bertumbuh. Dan ketika ada pertumbuhan iman, di situ hidup kita diubahkan. Momen kritis itu juga menjadi tempat di mana kita akan diperlihatkan kontras ya, antara kekuatan diri kita dengan masalah yang kita hadapi. Jadi disinilah momen kritis inilah kita akan diperlihatkan antara keterbatasan diri kita, saya tidak bisa ini, saya lemah ini, saya melakukan kesalahan di sini, saya gagal di bagian ini, tapi kita diperlihatkan pada masalah di depan yang kita hadapi itu masalah yang besar, bukan masalah yang sederhana. Ya, kita mungkin ya bisa menghadapi, kita tidak mungkin bisa menghadapi itu kalau tidak ada campur tangan supranatural dari Tuhan. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, itu tidak mungkin kita bisa melewati momen kritis itu. Momen ini adalah momen ya di mana Tuhan paling ingin menyatakan kehadirannya, dan tidak ada respon lain yang timbul itu kecuali penyembahan. Ya, ketika ada di momen ini,
ya, dan kita momen di mana Tuhan sangat ingin menyatakan dirinya, dan kita bisa melihat, merasakan kehadiran itu, mendapatkan kekuatan. Respon kita adalah kita menyembah Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Ya, mungkin ada yang merasa sangat dicerahkan pikirannya, merasa terharu bagaimana Tuhan begitu mengasihi dia, terharu begitu betapa Tuhan begitu memberikan dia kesempatan, ya, ketika kita bisa sampai di momen itu, ya, melihat, merasakan kehadiran Tuhan. Nah, masalahnya apakah semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan di momen-momen kritis hidupnya? Tidak, ya. Sayang sekali tidak semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ada orang yang tidak sampai, ya, merasakan kehadiran Tuhan. Dia ada di momen kritis itu, ya, ketika kelemahannya dibukakan, keterbatasannya diperlihatkan, dan ada masalah yang menanti dia, tapi dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang ada adalah apa? Kemarahan pada Tuhan, ya. Marah pada Tuhan, ya. Tidak ada pengharapan, kemudian putus asa, ya. Ada orang juga yang seperti itu. Ketika melihat ketidakmampuan diri, kemudian melihat masalah di depan, dia tidak punya pengharapan, putus asa, ya. Pasrah, bukannya berserah, gitu, ya. Ya udahlah, biarkan semuanya berlalu seperti itu. Bukan berserah pada Tuhan, ya. Ada juga yang mencari kambing hitam, ya. Mencari kambing hitam, menyalahkan dirinya, saya memang orang yang tidak mampu, gitu, menyalahkan diri, atau menyalahkan orang lain. Ini karena kesalahan dia, ini kesalahan papa, ini kesalahan adik, ya, ini kesalahan guru, atau ini kesalahan siswa. Jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem, gitu, ya. Karena ada di momen kritis, menghadapi masalah besar, tapi tidak bisa merasakan, melihat Tuhan di sana, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Jadi yang dia lakukan adalah menyalahkan orang lain. Nah, orang yang membuka dirinya pada momen kritis ini, itu akan berakhir pada penyembahan pada Tuhan, karena dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Salah satu contoh di dalam Alkitab, ya, yang ini mungkin sangat kontras, ya, dialami oleh satu keluarga, itu keluarga Ayub. Ya, kalau Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ingat kisah itu, kan Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan kekayaannya, kehilangan harta bendanya, ya, kehilangan anak-anaknya yang dia kasihi, gitu, ya, bahkan kehilangan kesehatannya. Jadi ini semua diambil nih dari kehidupannya, ya, dan itu masa-masa kritis, ya, di dalam kehidupan Ayub, gitu. Nah, perhatikan respon Ayub dan perbedaan responnya dengan istrinya, ya. Kalau Ayub itu mengatakan, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Kalau istrinya menyarankan, kamu kutuki Tuhan, ya, maki-maki Tuhan, ya, kutuki Tuhan dan kemudian matilah. Ini perbedaan respon yang luar biasa, ya. Ada sama-sama ada di momen kritis. Jadi bukan hanya Ayub yang kehilangan, istrinya juga termasuk kehilangan. Bahkan Ayub lebih parah lagi karena di tubuhnya itu ada borok-borok, gitu, ya. Jadi dia juga kehilangan kesehatan. Tapi dia masih bisa merasakan Tuhan di sana meskipun di dalam pergumulan yang tidak mudah. Tapi istrinya apa? Justru menyalahkan Tuhan, mengutuki Tuhan, kemudian mati, diminta untuk seperti itu. Nah, kita ingat juga kisah Abraham, ya. Kalau ingat, ya, Abraham ada di Haran, kemudian Tuhan panggilkan, kalau baca teks itu, ya, pasal 12 Kejadian, ya. Pergilah dari negerimu, dari rumah sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada masa itu kebanggaan orang itu adalah komunitas, ya, komunitas. Itu sumber perlindungan, itu di orang-orang yang ada di Jazirah Arab pada saat itu, ya. Komunitas itu karena dibentuk dalam suku-suku, ya, dan sering terjadi perang suku, perang antar kelompok, dan perlindungan utama itu adalah perlindungan pada komunitas suku, gitu, ya, negeri. Abraham diminta untuk keluar dari itu, keluar dari negerinya, ya. Kalau keluar dari negeri mungkin ada masih keluarga besarnya, ya, keluar juga dari sanak saudara, keluar dari rumah bapa. Jadi itu hal-hal yang dia andalkan itu diambil satu-satu dan diminta berjalan ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Wah, ini perjalanan iman yang luar biasa, tantangan dari Tuhan, ya, untuk berjalan. Ini momen kritis dalam hidup Abraham, karena itu dia dikatakan bapak orang beriman. Ya, karena ketika dia melangkah ini langkah iman. Tapi apakah Abraham dalam perjalanannya itu selalu berhasil? Tidak juga. Karena ketika dia ada di Kanaan, tanah yang dijanjikan itu, ada kelaparan melanda, kemudian dia mengungsi. Nah, ada satu momen dia
ketemu dengan raja negeri orang tempat dia mengungsi itu, dan dia takut kalau dia akan dibunuh, ya, karena itu dia bilang ke istrinya. Dan dia takut dibunuh karena istrinya cantik, ya. Kalau dia istrinya cantik, kalau dia mengaku ini adalah istri saya, dia akan dibunuh supaya istrinya menjanda dan kemudian bisa diambil oleh penguasa negeri. Saking takutnya, dia bilang istrinya ini bukan istri, ya. Dia bilang ke istrinya Sarah, ya, kalau nanti kamu ditanya, ya kamu bilang Abraham itu saudaraku, gitu. Nah, Abraham takut gitu. Di sini dia mengalami momen kritis lagi gitu, ya. Tapi dia tidak berhasil melewati itu. Dia tidak bisa melihat janji Tuhan, penyertaan Tuhan untuk melindungi dia. Ya, berulang kali sampai kemudian di momen juga dia akan mempersembahkan anaknya Ishak, ya. Anak yang dia nantikan, ya, bertahun-tahun, kemudian ketika sudah ada anak itu sudah dewasa, kemudian diminta untuk dikorbankan. Wah, ini momen kritis lagi di dalam hidupnya. Tapi hari itu dia bisa melewati. Dia tahu kalau Tuhan berjanji, ya, Tuhan bahkan bisa membangkitkan orang mati, gitu, ya, bisa membangkitkan orang mati kalau demi memenuhi janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Tuhan, kita akan ada sampai di momen-momen kritis. Ketika kita diundang Tuhan, diperlihatkan kelemahan, kita akan masuk di dalam momen kritis, ya. Dan kita diperlihatkan pada kelemahan kita, ada masalah besar yang kita hadapi, dan ketika kita berhasil melihat kehadiran Tuhan di sana, kita buka hati kita, Tuhan sangat ingin menyatakan diri kita terbuka. Ketika kita melihat itu merupakan momen yang sangat indah, gitu, ya. Momen yang sangat indah karena kita bisa melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Disinilah pertumbuhan iman itu terjadi, kehidupan itu berubah. Pertumbuhan iman terjadi ketika di momen kritis kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang membawa kita pada tindakan penyembahan. Ada seorang yang bernama John Sung, ya, mungkin sudah ada yang tahu, ini disebut sering dikenal dengan obor Allah untuk Asia, ya, obor Allah untuk Asia. Ada satu momen paling penting. Jadi dia ini seorang PhD, ya, doktor di bidang kimia kalau nggak salah. Jadi dia studi ke luar negeri, ya. Kemudian dia balik tuh di sebuah kapal, dia buang semua ijazah-ijazahnya itu, ya, S1, S2 sama doktornya itu dia buang. Ada teks yang bilang, ada literatur yang dia sisakan itu hanya satu kopian dari ijazah PhD-nya. Nah, itu pun dia sisakan kopian itu hanya untuk tunjukkan ke papanya bahwa dia sudah menyelesaikan studinya. Nah, salah satu adegan paling mengharukan, momen kritis, ya. Ini momen yang dia ciptakan sendiri, ya, momen yang dia ciptakan sendiri karena John Sung itu di dalam sebuah kapal, ya, dari Amerika merapat ke Shanghai, itu dia buang semua ijazahnya itu ke tengah samudra, gitu, ya. Ini dalam satu literatur yang Pak Victor baca, ya. Dia merasa gelar itu mengganggu komitmennya menjadi seorang pekabar Injil. Jadi ini momen yang dia ciptakan sendiri, nih, momen kritis yang dia ciptakan demi bisa masuk dalam perjalanan iman sebagai seorang pekabar Injil. Apa yang dia andalkan itu ijazah-ijazah yang sedemikian banyak, penghargaan-penghargaan itu dia buang. Dia sisakan satu hanya untuk supaya papanya terhibur, ya, bahwa dia menyelesaikan studinya. Kemudian itu John Sung, ya, John Sung. Ada juga misalnya ini yang terkenal juga seorang motivator, ya, Nick Vujicic. Ya, ini orang yang terlahir mungkin bisa dibilang momen kritis itu sangat banyak dalam hidupnya. Dia sudah terlahir dengan momen kritis. Kalau baca kisah hidupnya, pertumbuhannya itu waduh penuh dengan tantangan, ya. Penuh dengan tantangan, dibully segala macam, merasa rendah diri, bahkan pernah mengakhiri hidupnya. Dia orang yang lahir dengan momen kritis. Tapi Nick berhasil mengatasi cobaan, kesulitan di dalam buku, ya. Ini buku, ya, Unstoppable, ya. Ini di dalam bukunya itu ada pengantarnya seperti ini, ya. Nick telah mengatasi cobaan dan kesulitan dengan berfokus pada janji bahwa ia diciptakan untuk tujuan yang unik dan spesifik, bahwa hidupnya itu memiliki nilai dan merupakan hadiah bagi orang lain, dan bahwa dia tidak peduli pada keputusasaan dan masa sulit dalam hidupnya. Tuhan selalu hadir. Nah, ini menarik, ya, membaca itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, apakah saat ini kita sedang mengalami momen kritis, ya? Dan pertanyaan lebih penting adalah, bisa nggak sih melihat kehadiran Tuhan, ya, dalam keterbatasan dan beratnya masalah kita?
Yang terakhir ya, bagian terakhir. Bagian terakhir ini setelah malam itu ya, Gideon menemukan keberanian di dalam penyembahan dia, kemudian dia merancang strategi. Ini strategi Gideon ya. Dengan 300 orang itu dia mengeksploitasi ketakutan musuh. Setelah dia melihat musuh begitu takut, dia eksploitasi itu ya. Ini strategi dia. Kemudian dia merancang strategi yang memberi kesan kepada musuh bahwa pasukannya itu sangat banyak. Ya, jadi itu strategi dia. Dia kelilingi prajurit musuh itu, ya karena prajurit musuh ada di lembah, mereka ada di pegunungan, mereka kelilingi dibagi 300 pasukan dibagi 100, 100, 100, 3, mengelilingi musuh, kemudian membawa peralatan yang sederhana gitu ya. Dia memberi kesan bahwa pasukan musuh itu, pasukannya itu sangat banyak. Kalau dulu kan perang itu satu sangkakala itu mewakili sekelompok pasukan. Ini semua prajurit 300 orang itu bawa sangkakala. Ya, jadi kalau 300 sangkakala itu berarti pasukan yang ada di bawah komando itu lebih banyak lagi. Nah, ini kesan yang ditimbulkan. Kemudian juga kalau kita baca detail teks itu, Gideon itu memanfaatkan kelengahan, ya, kelengahan pasukan musuh karena berganti jaga. Penyerangan itu dilakukan saat pergantian jaga. Ya. Nah, strategi yang dilakukan Gideon itu tidak mungkin berhasil tanpa pertolongan Tuhan. Nah, ini kuncinya ya. 300 orang melawan 120.000 orang itu tidak mungkin tanpa pertolongan Tuhan. Ketakutan besar musuh ditimbulkan. Tuhan menimbulkan kekacauan ya ketika sangkakala itu ditiup ya, kekacauan terjadi, kemudian pedang itu saling terarah. Ya, jadi sesama mereka yang berperang ya karena panik malam hari, tidak bisa melihat orang lain, mengenali temannya dengan jelas karena pergantian jaga malam. Ya, mereka dipenuhi dengan ketakutan, akhirnya mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, baru kemudian ya kalau kita lihat barulah orang Israel itu dikerahkan ya, orang yang tadi kembali ke perkemahan, ada yang di sekitar tempat-tempat tinggal mereka disuruh tutup semua batang air ya atau sungai ya, karena orang yang lari itu pasti akan cari air untuk minum ya. Karena itu tutup semua batang air, sumur dan sebagainya, tunggu di situ, tungguin musuh di situ, mereka datang, kemudian mereka bisa ditaklukkan. Nah, itu kemenangan yang Tuhan berikan ya. Gideon sadar betul ya, Gideon sadar betul ada ketakutan besar dan itu yang dia eksploitasi. Dia memanggil bala bantuan, memerintahkan mereka untuk mencegat orang Midian yang melarikan diri di penyeberangan Sungai Yordan. 300 orang mengacaukan musuh, mengalahkan musuh dengan begitu luar biasa ya. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian akhir ini ya, bagian ketiga ya. Meskipun potensi kesombongan kita, keangkuhan, andalan-andalan kita itu dikurangi, yang tertinggal itu hanya keterbatasan, tetapi dengan keterbatasan yang dibawa kepada Tuhan, itu merupakan alat ya atau tool yang cukup untuk Tuhan pakai melepaskan kita, memulihkan kita, menolong kita. Apa saja yang kita punyai, bawa pada Tuhan. Ya, kalau ingat kisah 5 roti dan 2 ikan ya, Tuhan memberi makan 5.000 orang, laki-laki. Itu laki-laki doang, perempuan dan anak-anak belum dihitung. Dengan 5 roti 2 ikan. Hanya itu yang ada pada mereka. Kemudian Tuhan mengucap syukur, berdoa, kemudian dibagi-bagikan, dan bahkan masih ada yang sisa. Itu mujizat. Pertolongan Tuhan, ya, tanpa pertolongan Tuhan, keterbatasan itu tetap keterbatasan. Yang ada itu kalau kita tidak melihat Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, yang ada itu adalah ya tadi itu mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Kenapa kadang suatu masalah itu berlarut-larut? Karena kita pikir cara kita lah yang paling tepat untuk menyelesaikan itu. Bukan cara Tuhan, itu pikir kita ya. Karena itu masalah berlarut-larut, kita justru terpuruk di dalam masalah itu. Harusnya keterbatasan kita itu dibawa pada Tuhan. Keterbatasan kita yang Tuhan pakai itu menghasilkan kemenangan, menghasilkan pemulihan, jalan keluar. Di sisi lain tidak ada ruang ya untuk keangkuhan dan kesombongan. Iman yang bertumbuh itu akan melihat jalan keluar dalam keterbatasan. Ya. Paulus menyatakan begini ya, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak, life changing faith ya, iman yang mengubah kehidupan. Mari kita dari firman Tuhan kita ingat ya kehidupan kita. Mungkin ada keterbatasan yang diperlihatkan,
Ya, kita masuk di dalam momen kritis, dan mari kita buka hati kita untuk melihat Tuhan, sehingga kita bisa melewati itu dengan pemulihan, kemenangan, dan juga keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan.